Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 179 Si Liar Fireton yang marah. Seperti yang diharapkan, setelah mendengarkan kata-kata Jiang Chen, ekspresi Liu Hong dan dua tetua sekte lainnya berubah drastis. Cara mereka memandang telur emas menjadi sangat bergairah. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Orang ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan prajurit inti ilahi awal. Dia telah membunuh seorang prajurit inti ilahi awal sebelumnya. Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti dia bisa begitu kuat? Sepertinya itu semua karena harta karun ini. Liu Hong sangat tergoda. 4 hari yang lalu, dia menyaksikan bagaimana Jiang Chen membunuh seorang prajurit inti ilahi awal. Selain itu, Jiang Chen tampak sangat muda, baru berusia akhir belasan, jadi jika dia tidak memiliki pertemuan khusus, dia tidak akan begitu kuat. Oleh karena itu, mereka bertiga tidak ragu dengan apa yang dikatakan Jiang Chen kepada mereka. Harta karun ini pasti dihasilkan oleh alam yang luar biasa. Bahkan mungkin harta karun warisan dari zaman kuno. Energi yang terkandung di dalamnya sangat besar, orang ini benar-benar beruntung. Dengan hanya menyerap sedikit energinya, ia berhasil menembus alam inti surgawi, dan kemudian 10 hari kemudian, ia berhasil menembus alam inti surgawi tengah. Ini adalah situasi yang langka, pasti karena harta karun ini. Tetua sekte yang lain berpikir dalam benaknya. Sungguh sayang sekali pemuda ini memiliki harta karun langka ini. Jika aku bisa menyerap energi dalam telur ini, aku pasti akan menembus batas dan mencapai alam inti ilahi pertengahan. Seorang lelaki tua lain tak dapat mengalihkan pandangannya yang penuh gairah dari telur emas itu. Ini benar-benar harta karun yang langka. Dengan harta karun ini, kekuatan sekte Suaka Hijau akan meningkat, dan pada saat itu, kita akan dapat menaklukkan seluruh provinsi Qian. Ekspresi terkejut dan senang tampak di wajah Liu Hong. Ketiga lelaki tua itu sangat tertarik dengan telur tua itu. Atau, mereka tergoda oleh kata-kata Jiang Chen. Sebenarnya, telur Fireton Savage tidak memiliki manfaat sebesar itu. Paling-paling, itu bisa dianggap sebagai objek dengan jumlah energi yang sangat besar. Namun setelah Jiang Chen memanipulasi mereka, telur emas itu telah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Masalahnya, harta karun yang dapat membantu seseorang menerobos ke alam inti surgawi tengah dari alam inti fana puncak itu langka. Selain itu, ketiga pria ini tidak dapat mengenali telur emas Fireton Savage, oleh karena itu mereka semua mempercayai kata-kata Jiang Chen. Mereka tidak pernah mengira bahwa ini adalah hal penting bagi Fireton Savage. Dalam benak mereka, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh apapun milik Fireton Savage. Jika pria dan anjing ini punya nyali untuk melakukannya, mereka pasti sudah mati sekarang. Harta karun ini adalah napas hidupku, tetapi tidak peduli seberapa bagus harta karun itu tidak dapat dibandingkan dengan hidupku. Sekarang, aku akan memberikan ini sebagai tanda permintaan maaf kepada Sekte Green Sanctuary. Aku berharap tetua sekte dapat mengampuni nyawaku. Mengenai para murid dan tetua sekte yang meninggal, aku hanya bisa minta maaf, tetapi tidak ada cara bagi orang mati untuk berjalan lagi. Itu semua salahku karena bertindak begitu sembrono. Jiang Chen menundukkan kepalanya dengan sedih dan wajah masam. Permintaan maafnya tampak sangat tulus. Tinggalkan harta karunmu, dan kau tetap harus menghadapi kematianmu. Pria tua lainnya mendengus dingin saat mengancam Jiang Chen. Saya sungguh-sungguh minta maaf, saya hanya ingin pergi dari sini hidup-hidup. Kalau kalian bertiga merasa saya tidak cukup tulus, tidak apa-apa, saya akan hancurkan saja harta karun ini di depan kalian semua. Lagi pula, saya tidak akan meninggalkan harta karun ini meskipun saya mati. Ekspresi gila muncul di wajah Jiang Chen, dia bertingkah putus asa. Jangan. Seperti yang diduga, ketika Liu Hong mendengar Jiang Chen mengatakan akan menghancurkan telur emas, dia langsung berteriak keras dan menghentikannya. Jika harta langka seperti ini dihancurkan, itu akan membuat mereka merasa sangat buruk. Adik kecil, siapa namamu? Nada bicara Liu Hong sedikit melunak, dan pada saat yang sama, dia menarik kembali energi dan niat membunuhnya. Jiang Chen. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Liu Hong. Seperti yang kau katakan, tidak ada cara bagi orang mati untuk berjalan lagi. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, aku tetap tidak akan bisa menghidupkan mereka kembali. Karena kau begitu tulus meminta maaf, selama kau menyerahkan hartamu kepada kami, aku akan membiarkanmu pergi. Liu Hong berkata dengan ekspresi ramah. Namun, dalam benaknya, dia mencibir. Dia telah memutuskan untuk membunuh 2 orang di depannya begitu dia mendapatkan harta karun itu. Namun apa yang ada dalam pikiran Liu Hong tidak dapat disembunyikan dari Jiang Chen. Namun, Jiang Chen juga tidak mempedulikannya. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah membuat Liu Hong yakin bahwa telur emas ini adalah harta yang langka, dan membuatnya berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Jiang Chen sengaja bertanya.
Dia harus menunjukkan keinginannya untuk hidup agar orang-orang tua bodoh ini tidak meragukan telur emas itu. Aku adalah tetua sekte Green Sanctuary yang terhormat dan dapat dipercaya. Aku akan menjamin keselamatanmu dengan reputasiku. Liu Hong menepuk dadanya dan berjanji. Baiklah, aku percaya padamu. Setelah berkata demikian, Jiang Chen langsung melemparkan telur emas itu ke arah Liu Hong. Liu Hong mengulurkan tangannya dan meraih telur emas itu. Ketika dia merasakan energi yang kuat keluar dari telur itu, kegembiraan langsung muncul di wajahnya. Dia tidak meragukan apa yang dikatakan Jiang Chen kepadanya. Haha, Jiang Chen, terima kasih telah memberi kami harta yang tak ternilai. Namun, aku tetap tidak bisa melepaskanmu. Liu Hong tertawa terbahak-bahak saat ia menyimpan telur emas itu ke dalam cincin penyimpanannya. Anjing tua, bagaimana mungkin kau menarik kembali kata-katamu? Jiang Chen berpura-pura marah. Aku memang bilang aku tidak akan membunuhmu, tapi aku tidak pernah bilang aku tidak akan melumpuhkanmu. Tidak seorang pun dari mereka yang telah menyinggung sekte Suaka Hijau telah menerima akhir yang baik. Hari ini, aku sendiri akan melumpuhkanmu, tapi aku akan mengampuni nyawamu. Ini adalah belas kasihan terbesar yang dapat kutunjukkan kepadamu. Liu Hong berubah menjadi berbahaya dan kejam di detik berikutnya. Dia melepaskan energinya dan menyerang Jiang Chen. Sialan kau! Anjing tua itu ingin membunuhku. Tidak mungkin. Jiang Chen mengumpat dengan keras. Dengan pemahaman yang sama, dia dan Big Yellow segera berbalik dan berlari ke sektor 3, dan mereka segera menghilang dari pandangan mereka. Sialan, dia kabur lagi. Seorang tetua sekte berseru dengan cemas. Jangan mengejarnya lagi, biarkan saja orang itu menjalani jalannya sendiri. Jika dia bertemu dengan Fireton Savage, mereka akan mati juga. Bahkan jika mereka bisa keluar dari sana tanpa terluka, aku yakin mereka tidak akan memiliki keberanian untuk menantang sekte Green Sanctuary lagi. Liu Hong berkata dengan ekspresi bangga. Tetua sekte Liu, harta macam apa itu, apakah kamu bisa mengenalinya? Seorang tetua sekte bertanya. Ini adalah harta karun yang langka, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, aku yakin ini adalah harta karun yang luar biasa. Tidak mungkin bagi kita bertiga untuk memiliki harta karun langka ini sendirian, mari kita bawa kembali ke kepala sekte, mungkin dia bisa mengenalinya. Dengan menyerahkan harta karun ini, kita bisa menerima penghargaan yang besar, dan aku yakin dia akan memberi kita hadiah yang besar. Kita akan dapat menikmati harta karun ini bersama-sama, atau bahkan mungkin menerobos dengan bantuannya. Liu Hong tertawa terbahak-bahak. Mendapatkan harta yang tak ternilai ini telah membuatnya merasa sangat bahagia. Perasaan murung selama beberapa hari terakhir lenyap dalam sekejap. Baiklah, kami akan melakukan apa yang dikatakan tetua sekte Liu. Dua lelaki tua lainnya tampak gembira. Mereka bisa membayangkan betapa bahagianya ketua sekte saat melihat harta karun ini. Berikan sinyal, kumpulkan semua pengikut lingkaran dalam dan luar, beritahu mereka bahwa pelatihan mereka telah berakhir lebih awal, dan semua orang harus segera kembali ke sekte. Kata Liu Hong. Dipahami. Kedua lelaki tua itu menangkupkan tinju mereka ke arah Liu Hong. Tak seorang pun dari mereka berani mengabaikan kata-kata Liu Hong. Pada saat yang sama, di dalam sektor ketiga gunung berkabut, Jiang Chen dan si kuning besar berguling-guling di tanah sambil tertawa. Si kuning besar begitu gembira sehingga sambil berguling-guling dan merangkak, ia terus menghantamkan telinganya kemana-mana, menciptakan lubang di tanah. Cerdik, benar-benar licik. Sobat, kau adalah tipe orang yang berpikiran jahat di dunia ini sangat jahat. Ketiga anjing tua itu ditipu olehmu, tapi ini sangat mengasyikkan. Kurasa tidak akan lama sebelum semua orang di sekte Suaka Hijau mulai berteriak minta tolong. Big Yellow kini sangat mengagumi Jiang Chen. Ia dulu mengira Jiang Chen orang jahat, tetapi ia tidak pernah menyangka Jiang Chen lebih jahat darinya. Rencana jahat yang telah ia susun ini akan menyeret sekte Green Sanctuary ke dalam situasi yang kacau, dan mereka berdua hanya bisa duduk santai sambil menunggu panen. Itu rencana yang sempurna. Hanya dengan melakukan ini kita akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Fireton Savage. Jika tidak, aku tidak tahu kapan kita akan mendapatkan jiwa iblis Fireton Savage. Jiang Chen berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Dia tidak merasa bersalah karena telah menjebak sekte Suaka Hijau. Karena mereka begitu bertekad untuk membunuhnya, mengapa dia perlu menunjukkan belas kasihan kepada mereka? Ayo kita cari tempat untuk bersembunyi. Kita tunggu sampai Fireton Savage marah, lalu kita ikuti dari belakang dan saksikan pertunjukan besarnya. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Dia sangat gembira karena Jiang Chen telah menggunakan telur emas untuk menjebak sekte Suaka Hijau. Setelah menerima perintah dari tetua sekte mereka, semua murid lingkaran dalam dan luar meninggalkan gunung berkabut dengan kecepatan tinggi, lalu mereka kembali ke sekte Suaka Hijau dalam waktu singkat. Di area terdalam sekte Green Sanctuary terdapat sebuah istana yang megah.
4 orang tua berkumpul di aula utama. 3 di antaranya adalah Liu Hong dan 2 tetua sekte inti ilahi awal lainnya. Pria lainnya tampak berusia 50-an. Ia memiliki wajah yang cerah dan bersih, dan ia mengenakan tali hijau. Ia menggambarkan citra keagungan, dan wajahnya yang halus memberi kesan bermartabat kepada siapapun. Basis kultivasi pria itu jauh lebih kuat daripada Liu Hong, ia telah mencapai alam inti ilahi akhir, dan ia tidak lebih lemah dari Taois hitam. Ia adalah kepala sekte dari sekte Green Sanctuary, dan namanya adalah King Styx. Saat ini, sebuah telur emas mengambang tepat di tengah-tengah keempat pria itu. Kepala sekte, apakah Anda mengenali harta karun ini? Liu Hong bertanya. Pada saat yang sama, dia membacakan apa yang dikatakan Jiang Chen kepadanya kepada King Styx. Saya tidak mengenali benda apa itu. Benda itu mengandung esensi kekuatan hidup yang kuat di dalamnya, dan tampak seperti telur binatang iblis. Tapi, bagaimana benda itu bisa memiliki energi yang begitu kuat? King Styx mengerutkan kening. Dia juga bingung. Kamu tidak tahu apa ini? Ini adalah harta karun yang luar biasa, kata Liu Hong. Ini memang harta karun yang luar biasa, tapi, mengapa aku merasakan energi yang familiar dari telur ini? King Styx mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat telur emas ini sebelumnya, tetapi dia bisa merasakan energi yang familiar darinya, dan perasaan itu benar-benar menggelikan. Selain itu, telur emas ini memang harta yang luar biasa, tetapi King Styx tetap memiliki firasat buruk. Apa sebenarnya itu, dia tidak tahu saat ini. Di dalam Misty Mountain, Jiang Chen dan Big Yellow bersembunyi di tempat yang tenang sambil menghitung waktu. Sudah setengah jam. Telinga Big Yellow berdiri. Si liar Vireton seharusnya kembali dari kolam sekarang. Mata Jiang Chen berbinar pada saat yang sama. Mengaum. Tepat setelah kata-kata mereka segera mendengar suara gemuruh yang berasal dari kedalaman gunung berkabut. Suara gemuruh itu tampaknya membawa emosi yang mengatakan ingin menghancurkan segalanya. Suara gemuruh itu begitu dahsyat sehingga seluruh gunung berkabut berguncang. Mengaum, mengaum. Setelah itu, suara gemuruh itu tampaknya tidak berhenti, dan semakin keras setiap kali terdengar. Suara gemuruh yang dahsyat itu telah menyebabkan badai dahsyat melanda gunung berkabut.